Halo, Sobat Cek Fakta. Kembali lagi bersama kami yang selalu menghadirkan kabar paling aktual, fakta paling akurat, dan rumor paling panas seputar Timnas Indonesia. Hari ini kita akan membahas satu rumor besar yang bikin heboh pecinta sepak bola tanah air. Miss Hilgers bek tangguh Timnas Garuda dirumorkan akan merapat ke klub elit Belanda yang musim depan akan berlaga di Liga Champions dan dilatih langsung oleh legenda hidup Manchester United, Robin van Persie. Wow, kabar ini tentu bikin publik semakin penasaran. Benarkah Miss Hilgers akan meninggalkan FC Twente? Seberapa realistis peluangnya pindah ke Feyenoord? Bagaimana dampaknya untuk Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Dan apa saja drama di balik rumor transfer ini? Semuanya akan kita bedah tuntas, hanya di Cek Fakta. Siapkan kopi kalian, duduk nyaman, dan mari kita kupas satu persatu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya. Sobat, sebelum kita masuk ke rumor panasnya, kita wajib menangok siapa sebenarnya Miss Hilgers, pemain yang beberapa bulan terakhir jadi buah bibir pecinta sepak bola Indonesia. Miss Hilgers adalah pemain bertahan kelahiran Amersfoort, Belanda, pada 13 Mei tahun 2001. Pemain berdarah campuran Belanda-Indonesia ini memegang posisi vital sebagai bek tengah, meski fleksibel dimainkan sebagai bek kanan. Dengan tinggi badan 183 cm, Hilgers dikenal punya gaya main yang tenang, reading the game mumpuni, duel udara solid, dan punya passing yang rapi, atribut ideal seorang bek modern. Namanya mulai naik daun sejak memperkuat FC Twente di Eredivisie. Bersama klub asal Enschede itu, Hilgers menjalani debut senior pada musim 2020-2021. Perlahan tapi pasti, ia berhasil mengunci satu slot starter di jantung pertahanan Twente. Statistiknya musim lalu juga cukup mentereng. 28 penampilan, 1 gol, rataan clearances di atas 5 kali per laga, dan akurasi passing 85% catatan yang membuatnya jadi incaran banyak klub Belanda dan Belgia. Namun, daya tarik terbesar Hilgers buat publik Indonesia tentu bukan cuma soal performa di lapangan, tapi soal tekadnya membela merah putih. Setelah proses naturalisasi yang sempat tarik ulur, akhirnya Hilgers resmi jadi bagian Timnas Indonesia senior di era Patrick Kluivert. Debutnya pun cukup solid saat Garuda menghadapi Yordania dalam uji coba internasional di Jakarta, Mei lalu. Kini, rumor kepindahan Hilgers ke Feyenoord jadi masuk akal karena sang pemain memang dikabarkan ingin mencari tantangan baru. Setelah beberapa musim loyal di FC Twente, Hilgers merasa sudah waktunya naik level ke klub dengan ambisi lebih besar, peluang main di Eropa, dan lingkungan kompetitif yang bisa mendongkrak kualitasnya. Twente Insight, media lokal yang kerap jadi rujukan perkembangan internal FC Twente, menyebutkan bahwa Hilgers sebenarnya sudah mendapatkan beberapa tawaran kontrak musim panas ini. Beberapa klub dari Belgia dan Bundesliga Jerman sempat memantau sang bek, namun negosiasi kerap kandas karena nilai transfer dan tuntutan personal sang pemain belum cocok. Di sisi lain, FC Twente juga sedang di persimpangan. Twente baru saja finish di peringkat 5 Eredivisie musim 202 April tahun 2025 dan dipastikan tampil di babak kualifikasi UEFA Europa Conference League. Meski kompetisi Eropa tetap bergengsi, tetapi bagi Hilgers, tantangan di Liga Champions jelas lebih menggiurkan apalagi jika benar Feyenoord membuka pintu. Rumor semakin masuk akal karena kondisi lini belakang Feyenoord sedang genting. Setelah kepergian David Henko ke Atletico Madrid dan cedera yang dialami Thomas Bielan serta Gernot Trauner, Feyenoord kini hanya menyisakan stok bek tengah yang minim. Sementara jadwal pramusim dan babak kualifikasi Liga Champions 202 Mei tahun 2026 sudah di depan mata. Pelatih baru Feyenoord, Robin van Persie, yang notabene legenda Manchester United dan Timnas Belanda, ingin membangun tim dengan DNA menyerang plus pertahanan solid. Van Persie sendiri sudah memuji Hilgers beberapa musim lalu sebagai talenta masa depan oranye karena gaya mainnya mirip Virgil van Dijk versi muda, tenang, kuat duel, dan rapi dalam membangun serangan dari belakang. Twente Insight menulis bahwa Van Persie sudah merekomendasikan nama Hilgers ke manajemen sebagai prioritas transfer darurat. Dengan status homegrown player Belanda dan pengalaman di Eredivisie, Hilgers dianggap cocok langsung nyetel dengan filosofi Feyenoord. Tentu rumor transfer selalu punya dua sisi.
Peluang dan tantangan. Pertanyaannya, seberapa besar peluang ini terwujud? Pertama, dari segi kebutuhan, Feyenoord butuh bek baru sekarang. Cedera dan kepergian pilar belakang membuat mereka tak punya banyak waktu. Van Persie tak mau berjudi dengan pemain muda akademi untuk langsung mentas di Liga Champions. Hilgers punya pengalaman cukup, harga masuk akal, dan tidak perlu adaptasi bahasa atau budaya. Kedua, dari sisi Hilgers, sang pemain juga sudah terang-terangan ingin pindah. Dalam beberapa wawancara dengan media Belanda, Hilgers mengaku siap jika mendapat kesempatan di klub top Eredivisie. Artinya, minat kedua pihak saling cocok. Yang jadi ganjalan hanya harga. FC Twente dikabarkan mematok bandrol sekitar 4-5 juta euro. Feyenoord terkenal ketat soal pengeluaran, tetapi keikutsertaan di Liga Champions membuat mereka punya tambahan dana transfer. Jika proses negosiasi mulus, rumor ini bisa jadi kenyataan sebelum jendela transfer musim panas ditutup. Jika rumor ini benar-benar terwujud, apa dampaknya untuk timnas Indonesia? Satu level Hilgers naik. Bermain di Feyenoord yang rutin bertanding di Eropa akan mendongkrak kualitas dan mental Hilgers. Artinya, Indonesia akan punya bek dengan jam terbang Liga Champions, sebuah kemewahan langka di Asia Tenggara. Dua, chemistry lebih solid. Jika Hilgers makin matang di level klub, kepercayaan diri dan leadership-nya bisa membantu Garuda di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia ke 2026. Apalagi absennya All Romy di lini depan membuat lini pertahanan wajib lebih solid. 3. Inspirasi diaspora lain. Suksesnya Hilgers di Feyenoord berpotensi membuka jalan bagi talenta diaspora lain. Pemain seperti Jan Schreven, Miliano Jonathans, hingga Moro Zylstra akan lebih percaya diri menatap karier di Eropa sambil tetap loyal pada Garuda. Beberapa insider sepak bola Belanda menyebutkan bahwa Van Persie sudah menghubungi agen Hilgers. Namun, hingga Minggu ketiga Juli, penawaran resmi belum dikirim karena Feyenoord masih mengincar dua opsi lain, bek muda Belgia dan satu talenta dari Akademi Ajax Amsterdam. Namun, rumor di Belanda punya pola. Jika nama pemain sudah bocor ke media lokal, seringkali negosiasi di belakang layar sudah masuk tahap serius. 20 Insight sendiri jarang melansir rumor asal-asalan. Jadi, kans kepindahan Hilgers ke Feyenoord memang sangat terbuka. Mungkin Sobat Cek Fakta bertanya-tanya, kalau memang sebagus itu, kenapa Hilgers belum dibeli PSV, Ajax, atau klub Bundesliga? Jawabannya, faktor stabilitas performa. Hilgers adalah bek bertipe konsisten, tetapi belum punya highlight momen dramatis seperti gol krusial di Eropa atau kepemimpinan di panggung besar. Karirnya di Twente cukup solid, tetapi Twente sendiri bukan klub yang rutin menembus Eropa. Kesempatan gabung Feyenoord bisa jadi batu loncatan yang pas. Feyenoord bukan hanya top 3 Eredivisie, tetapi juga rutin tampil di Liga Champions atau Liga Eropa. Ini panggung besar yang bisa melejitkan nama Hilgers ke level selanjutnya, mungkin Bundesliga, Liga Premier, atau Serie A di masa depan. Di media sosial, rumor ini langsung disambut antusias. Banyak fans Garuda membanjiri kolom komentar akun resmi Feyenoord dan 20 Insight dengan semangat dukungan. Bahkan muncul meme lucu Feyenoord, klip Garuda cabang Belanda sebagai bentuk harapan agar pemain diaspora Indonesia makin banyak di klub top Eropa. Tentu fans juga berharap rumor ini tak sekadar isapan jempol, apalagi mengingat jadwal timnas Indonesia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia sangat berat. Bek berkualitas Liga Champions jelas modal besar saat bersua Arab Saudi dan Irak. Pindah ke Feyenoord bukan tanpa tantangan. Persaingan internal tetap ketat, meski stok bek sedang tipis. Ketika cedera pemain pulih, kompetisi jadi keras. Feyenoord juga dikenal punya standar tinggi untuk pemain bertahan. Harus punya distribusi bola ciamik, kecepatan duel 1 lawan 1, dan stamina tinggi untuk bermain pressing ala Van Persie. Selain itu, fans Feyenoord terkenal keras dan vokal. Jika performa turun, kritik pedas bisa datang kapan saja. Namun justru tantangan inilah yang dibutuhkan Hilgers untuk naik kelas. Skenario terbaik, Hilgers teken kontrak di Feyenoord, tampil reguler, membawa klub lolos babak grup Liga Champions, dan kembali ke timnas dengan mental Eropa sejati. Skenario terburuk, negosiasi buntu, Hilgers bertahan di Twente, performa stagnan, dan rumor lain berhenti di wacana semata.
Namun begitu, peluang masih lebih besar ke arah optimis. Rumor Hilgers ke Feyenoord bukan isapan jempol. Ada kebutuhan nyata dari Feyenoord, ada keinginan pindah dari Hilgers, dan ada potensi dampak positif untuk timnas Indonesia. Dalam waktu dekat, semua mata akan tertuju pada bursa transfer Eredivisie. Jika kabar ini sah, timnas Indonesia akan punya bek Liga Champions pertama sejak era Kurniawan Dwi Yulianto sempat mencicipi Eropa di era 90-an. Buat Sobat Cek Fakta, mari terus dukung para pemain diaspora kita di Eropa. Bagaimanapun, setiap langkah mereka adalah modal emas membangun timnas Indonesia yang lebih disegani di Asia. Jangan lupa tetap kritis, tetap objektif, dan selalu pantengin Cek Fakta buat update terbaru. Itulah dia fakta dan rumor panas seputar masa depan Miss Hilgers. Gimana menurut kalian? Apakah Feyenoord jadi pelabuhan ideal? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sobat, jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan kabar panas Timnas Garuda. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di Cek Fakta yang beda, berani, dan terpercaya. Salam Garuda!